Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir, edisi spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan dari saya, Pak Quraish, bicara mengenai peringatan Maulid Nabi. Ini kalau dari ajaran Sufi, Pak Quraish melihatnya bagaimana? Tasawuf itu bermacam-macam. Iya. Karena itu ulama-ulama pun membagi ada tasawuf yang sesat. Iya. Ada yang berkata misalnya yang penting hati. Ya. Syariat itu tidak perlu. Ada di kalangan orang-orang tasawuf itu yang sesat. Tapi ada yang berkata bahwa kita nilailah tasawuf yang baik itu setelah melihat bagaimana pengamalan syariahnya. Dia sholat benar, puasa benar, baru itu pembersihan jiwa. Tasawuf yang benar itu tidak semua orang bisa melakukannya. Itu kaum aristokrat. Karena titik tolaknya pembersihan hati. Ya kan kita tidak semua bisa begitu. Mereka juga memperingati Maulid, bahkan boleh jadi ada yang berkata mereka itu senang karena ingin mengembangkan, membersihkan jiwa, mereka senang dengan lagu-lagu. Karena lagu itu kan punya ini. Jadi mereka baca qasidah, mereka baca ini. Ada yang nggak setuju itu. Tapi betapapun kita ingin berkata begini, ajaran tasawuf banyak yang baik. Yang baik, mereka juga memperingati Nabi dan mereka berusaha mencintai beliau. Jadi yang dia tonjolkan itu riwayat-riwayatnya yang menggugah kecintaan, walaupun bisa jadi sebagian riwayat itu tidak sahih. Tetapi pokoknya tujuannya bagaimana supaya ini. Tapi pada prinsipnya mereka memperingati Nabi, riwayat Nabi dan lain-lain sebagainya. Oke, berikutnya Pak. Jadi bagaimana baiknya kita memperingati Maulid Nabi ini, Pak? Jelaskan sejarah beliau. Jelaskan ajaran beliau. Undanglah kekaguman kepada beliau. Itu saya kira tujuan kita ini. Lakukanlah introspeksi. Apa saya ini sudah sesuai pengamalan saya dengan ajaran Nabi atau tidak? Kita benar-benar sudah ummatan wasatan atau tidak? Kita benar-benar sudah seperti yang dilukiskan di surat Muhammad. Umat Islam itu berkembang terus. Ada tanda-tanda. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di wajah mereka. Terus ada yang berkata, apa sih tanda di wajah mereka itu? Yang ada bekas sujud. Bukan itu, yang hitam itu bukan itu. Bukan, Pak. Bukan itu. Ada satu orang dilihat oleh seorang sahabat Nabi, ada bekas sujud. Dia bilang, seandainya bekas sujud ini tidak ada, itu lebih baik. Ada riwayat yang mengatakan, Nabi saya tidak senang itu ada hitam-hitam di sini. Orang bisa riak. Bekas sujud itu adalah wibawa, adalah kecerahan wajah, adalah optimisme yang itu umat Islam begitu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish jawabannya. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Ya. Kesimpulannya sebenarnya terakhir ini kesimpulan kita. Kita kalau kita mau ambil kesimpulan, menurut hemat saya, setiap saat kita harus mengingat Nabi. Kalau tidak bisa mengingat semua sejarahnya, paling tidak ada sisi-sisi dalam sejarahnya yang kita ingat. Itu sudah memperingati namanya. Kita sudah ingat Nabi. Setiap saat kita harus melakukan introspeksi. Apa benar kita mencintai Nabi? Apa benar kita mengikuti beliau? Terlepas apa mau rayakan, bikin ini, yang penting kita introspeksi. Benar tidak ini saya umatnya Nabi Muhammad? Bisakah saya membagi-bagi rahmat juga kepada yang lain?
Saya kira itu tujuan dari kita memperingati Nabi. Nah, kalau terjadi hal-hal semacam ini, baik melalui TV atau di acara-acara di rumah atau di ini, itu sebenarnya tujuannya mengingatkan kita. Mari kita ingat lagi kepada Nabi kita. Mari kita introspeksi. Saya kira itu tujuan dari baik. Terima kasih Pak Quraish. Bapak dan Ibu juga saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda bersama-sama kami di Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu, kemana pun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembira.